Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pagi ini? Semoga tentunya Bapak berharap untuk pagi ini anak-anak sehat semua, dalam keadaan baik semua. Tentunya tetap juga jaga kesehatan dengan protokol kesehatan kita tetap harus melakukannya. Anak-anak pagi ini Bapak ingin bersama-sama untuk sharing, mempertajam, mendalami materi tentang fokus. Tentunya anak-anak sudah membaca modul yang Bapak kirimkan tentang literasi jamur itu. Oleh sebab itu, pada saat ini anak-anak perhatikan, Bapak akan sampaikan melalui PPT yang nanti akan kita diskusikan bersama. Untuk itu, marilah kita mempelajari dan mempersiapkan, bisa dicatat untuk apa yang nanti penting untuk persiapan anak nanti mempelajari. Baik anak-anak, kita akan mempelajari jamur. Tentunya anak akan melihat bahwa pada materi sebelumnya anak-anak akan mempelajari protista. Ada 3 macam, coba sebutkan. Iya, yaitu protista yang mirip tumbuhan, protista yang mirip hewan, dan protista yang mirip jamur. Nah, kali ini betul-betul kita mempelajari jamur, bukan yang mirip dengan jamur. Anak-anak bisa melihat, ini kira-kira bisa menemukan contoh-contoh dari jamur yang bisa kita temukan dalam lingkungan kita. Ya, mungkin ada jamur seperti ini, ada jamur kuping, dan ada jamur yang seperti ini. Anak-anak tentunya bisa mencocokkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada jamur yang cukup memiliki ukuran yang besar. Namun ada juga jamur yang harus dilihat dengan mikroskop yang seperti ini, nanti kita akan pelajari. Dan juga ada jamur yang bersel satu yang juga akan kita pelajari nanti. Baik anak-anak, pada topik ini kita akan mempelajari pokok bahasan yang kita pelajari tentang ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, reproduksi jamur, peranan jamur, tentang lumut kerak atau lichen, dan yang terakhir nanti adalah mikoriza. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang ciri-ciri jamur. Yang pertama, jamur itu adalah eukariotik. Sebelumnya anak-anak telah mendapatkan konsep tentang makhluk hidup yang masih prokariotik. Nah, tentunya jamur ini sudah sempurna. Eukariotik apa anak? Iya, eukariotik itu sudah memiliki inti. Kemudian dilihat dari susunan selnya, sebagian besar jamur itu multisel, artinya tersusun dari banyak sel. Namun ada juga yang masih unisel, tersusun dari satu sel. Kemudian yang berikutnya, jamur tidak berklorofil. Itulah sebabnya ada yang mengatakan jamur itu adalah tumbuhan yang kehilangan klorofil. Nah, tapi pada pokoknya jamur ini memang tidak memiliki klorofil. Kemudian tubuh tersusun dari benang atau hifa, dan jalinan hifa ini akan membentuk miselium. Hifa dilapisi oleh zat kitin, yaitu nitrogen organik yang sifatnya lentur, bukan seperti tumbuhan yang sifatnya kaku. Kemudian menghasilkan spora. Nanti kita akan pelajari macam-macam spora yang dihasilkan oleh jamur. Kemudian tentunya karena jamur ini tidak berklorofil, jamur ini hidup secara heterotrof. Bisa hidup secara saprofit, bisa hidup secara parasit. Nah, sel penyusun jamur tadi kita bahas, ada yang memiliki unisel, ini contohnya jamur Saccharomyces, yaitu jamur ragi atau Saccharomyces. Ya, anak-anak tentunya pernah makan tape misalnya ya, ini adalah raginya.
adalah jamurnya termasuk unisel. Sedangkan yang sampingnya tentunya anak melihat bentuk tubuh buah jamur yang bermacam-macam. Ya, misalnya Lepiota ini adalah multisel. Nah, dilihat dari macam-macam hifa, anak-anak tadi adalah jamur itu tersusun dari benang yang dinamakan hifa. Ada yang hifanya tidak bersekat atau disebut asepta. Ada juga yang menyebutnya senositik. Jadi Anda bisa diamati contoh dari jamur di bawah ini, benangnya tidak ada sekatnya. Kemudian yang kedua adalah bersekat hifanya yang dinamakan septa. Jadi dibatasi oleh ruang-ruang atau dinamakan asenositik. Tentunya anak-anak bisa melihat di sini adalah benang ini memiliki ruang-ruang ya hifanya, dan di dalamnya ada intinya, dan inti dibatasi oleh ruang-ruang ini, maka dikatakan asenositik. Nah, ini akan lebih jelas lagi, Pak. Anak-anak bisa melihat tipe hifa jamur antara A dan B. Yang A, anak-anak bisa memperhatikan dengan membandingkan dengan yang B, anak-anak. Coba kalau diamati hifanya, beda yang pertama adalah, iya, untuk yang A tidak ada sekatnya, dan yang B bersekat atau bersepta. Nah, jadi kalau pada yang A, ini inti tersebar tanpa adanya sekat. Ini terjadi karena pembelahan inti tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Jadi tidak ada sekat antara inti yang satu dengan yang lain. Berbeda dengan yang bersepta, pembelahan inti diikuti oleh pembelahan sitoplasma, sehingga inti akan terkotak-kotak, tersekat-sekat. Nah, berikutnya, bagaimana cara hidup jamur? Tentunya anak-anak sering melihat jamur. Biasanya jamur hidup di mana? Iya, jamur banyak hidup di tempat yang lembab. Nah, bagaimana hidupnya? Yang pertama, jamur itu hidup secara saprofit. Bisa Anda lihat, amati, pernah mungkin anak-anak melihat jamur seperti ini, yang hidup mungkin di papan yang lapuk, mungkin di sampah, mungkin di sisa-sisa bahan organik yang lain. Inilah yang dinamakan saprofit. Berikutnya anak-anak bahwa jamur juga ada yang parasit, hidup pada makhluk hidup lain. Ini adalah contohnya Ustilago graminis yang ada pada jenis rumput atau jagung atau tebu. Ya, ini pada bagian-bagian Ustilago ini hidup secara parasit. Dan ada juga yang hidupnya adalah simbiosis. Nanti kita akan bahas, yaitu bentuk kerjasama. Ini contohnya adalah mikoriza, bagaimana jamur menempel pada akar. Nanti akan kita bahas tentang mikoriza. Bagaimana klasifikasi jamur anak-anak? Kita akan melihat klasifikasi jamur. Ada 4 kelas pada jamur ini, dan tentunya ini pada klasifikasi yang pertama, ini adalah Zygomicota. Kalau dilihat dengan cirinya, semua ciri kita coba dengan 2 tipe jamur ini. Apa yang Anda bisa lihat, anak-anak? Iya, kita bandingkan hifanya. Yang pertama, hifa tidak bersekat. Jadi, klasifikasi jamur didasarkan pada morfologinya. Nah, yang kedua, tentang sporanya, spora generatifnya. Nah, lihat spora generatif yang pertama, Zygospora. Sedangkan pada spora generatif yang kedua pada Ascomycota adalah Ascospora. Apa yang bisa disimpulkan anak-anak dari ciri ini? Iya, penamaan klasifikasi jamur didasarkan pada spora generatifnya. Jika memiliki spora generatif Zygospora, maka dimasukkan dalam kelas Zygomicota. Yang memiliki spora generatifnya Ascospora, maka dimasukkan di dalam Ascomycota. Nah, oleh sebab itu,
Nanti ada 4, kita akan lanjutkan pada kelas berikutnya. Jadi yang pertama, zigomikota, hifa tidak bersekat. Dan bisa diingat dan ditekankan anak-anak, hanya zigomikota yang hifanya tidak bersekat. Ya, ini yang harus diingat. Nah, ini contohnya adalah Rhizopus, yang paling dekat dengan kita, Rhizopus oligosporus misalnya, ini untuk pembuatan tempe. Jadi jamur ini termasuk zigomikota. Nanti kita akan pelajari strukturnya dan reproduksinya. Yang kedua, ascomycota memiliki spora generatif ascospora dan spora vegetatifnya conidiospora. Nanti kita akan lihat pada reproduksinya. Nah, contoh yang terkenal, yang penting yang harus diingat oleh anak-anak semua, pada ascomycota ini ada yang unisel. Tadi saya sampaikan sebagian besar jamur itu multisel, namun ada yang unisel. Yang contohnya adalah Saccharomyces. Ya, ini adalah yang untuk pembuatan minuman, tape, dan sebagainya. Termasuk Candida yang banyak membuat penyakit. Kemudian yang multisel, ini contohnya pada ascomycota, ada Penicillium sp. Ada Penicillium ini, ada yang untuk makanan, misalnya pada Penicillium recovot, ada Penicillium camembert, ini untuk pembuatan keju, tapi ada juga Penicillium yang menghasilkan antibiotik anak-anak, yaitu Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Berikutnya adalah Aspergillus sp. Nah, ini Aspergillus, ini juga termasuk ascomycota yang bisa menghasilkan antibiotik juga. Berikutnya adalah Neurospora sitopila. Ini adalah yang untuk membuat oncom anak-anak, makanan yang khas di mana anak? Oke, ya, di Jawa Barat, di Bandung. Ini banyak penjual oncom. Kalau di Banyumas banyak penjual keripik, ya, beda. Berikutnya, yang ketiga adalah Basidiomycota. Tadi Bapak sebutkan bahwa hifa yang tidak bersekat hanya pada zigomikota, sedangkan kelas yang lain hifanya bersekat. Ya. Kemudian penamaannya pada Basidiomycota, di sini menghasilkan spora generatif Basidiomycota. Ya, oleh sebab itu dinamakan Basidiomycota. Nanti kita akan lihat bentuknya dan ciri-cirinya dalam reproduksinya. Demikian juga yang terakhir pada kelas Deuteromycota, hifa bersekat. Namun spora generatif bagaimana? Nah, iya, ternyata tidak punya spora generatif. Itulah sebabnya Deuteromycota ini dinamakan imperfecti, mandul, dan juga dikatakan jamur tidak sempurna. Kenapa? Memang karena tidak memiliki spora generatif. Nah, dari Deuteromycota ini sebagian besar adalah termasuk jamur kulit yang banyak menyebabkan jamur ini penyakit-penyakit pada kulit. Ya. Berikutnya, anak-anak, kita akan lihat berbagai macam spora generatif yang tadi sangat penting sebagai dasar klasifikasi jamur. Yang pertama, anak-anak, ini adalah Zygospora. Kalau memiliki Zygospora, maka diklasifikasikan dalam kelas apa, anak-anak? Iya, ini adalah dimasukkan dalam kelas Zygomicota. Berikutnya adalah yang memiliki Basidiospora. Kalau memiliki Basidiospora, maka jamur ini dimasukkan dalam apa? Iya, Basidiomycota. Dan yang ketiga adalah memiliki Ascospora atau semacam kantong. Ya, kalau ini adalah semacam tubuh buah. Ini adalah zigot peleburan. Yang semacam kantong ini namanya Ascospora, spora yang tersimpan dalam kantong. Dan jamur yang memiliki Ascospora diklasifikasikan dalam kelas apa, anak? Oh iya, Ascomycota. Bagaimana dengan jamur yang tidak memiliki spora generatif? Nah, tadi dimasukkan dalam kelas apa? Iya, Deuteromycotin, yaitu jamur yang tidak sempurna atau jamur imperfecti.
Nah, kita lihat contoh-contohnya, anak-anak. Yang pertama, Zygomicota. Nah, ini adalah contoh dari yang pertama, Rhizopus stoloniferus. Nah, ini adalah dilihat dengan mikroskop, anak-anak. Namun benang-benangnya bisa dilihat kalau anak-anak melihat juga jamur pada tempe misalnya, yang putih, yang melekat barangkali di antara kedelai dan kadang ada yang tertinggal di daun. Kemudian ada juga yang pada tomat, anak-anak. Ini juga kadang-kadang tomat yang busuk, ada rhizopusnya yang agak berwarna abu-abu sampai kehitaman. Nah, karena nanti kita bisa lihat di mikroskopnya seperti apa bentuknya. Ini adalah Zygomicota. Tentunya anak-anak saya ulang kembali, Zygomicota ini bagaimana dengan hifanya? Kalau diamati hifanya bagaimana? Iya, tidak bersekat. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Struktur dari jamur Rhizopus tadi. Nah, jamur ini memiliki hifa yang tidak bersekat. Dan hifa ini ada yang bermodifikasi menjadi stolon. Anak-anak tentunya pernah ingat istilah stolon ini, semacam batang yang menjalar ya di permukaan tanah. Nah, ini hifanya. Dan ada hifa yang termodifikasi menjadi penyerap air dan mineral, dan ini dinamakan rhizoid, bukan akar tapi rhizoid. Rhiza itu akar, it seperti, jadi hanya fungsinya saja. Kemudian dari hifa ini bisa muncul adalah sporangiovor, tangkai sporangium, karena di ujungnya ada sporangium, kotak spora. Jadi kotak spora memiliki tangkai kotak spora yang dinamakan sporangiofor. Nah, di dalam sporangium ini, kotak spora menghasilkan spora. Nah, spora yang lepas bertaburan nanti akan tumbuh menjadi jamur baru lagi. Nah, inilah anak-anak ketika mengamati jamur tempe, dilihat di mikroskop, ini ketika praktek di laboratorium ada yang Bapak simpan menjadi bentuk tambahan bahwa ini adalah berupa benang-benang. Ini adalah hifanya. Tentunya ini karena jalinan hifa yang banyak dinamakan apa? Nah, iya, miselium. Jadi miselium adalah jalinan hifa. Nah, yang hitam-hitam ini dan ada tangkainya, kita perhatikan ada hitam, ada tangkainya. Dan yang hitam ini adalah sporangium, kotak spora. Dan ini tangkai sporanya. Nah, inilah gambaran pada jamur tempe yang diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 4x10. Tentunya kalau diperbesar lagi akan lebih jelas strukturnya. Ya. Nah, ini adalah Ascomycota. Dia memiliki bentuk seperti mangkok-mangkok karena memang ini memiliki kantong-kantong. Ya, ini adalah Ascomycota. Contoh-contohnya bisa barangkali suatu saat anak-anak menemukan di lingkungannya. Nah, bagaimana dengan Basidiomycota? Inilah jamur yang paling besar, yang paling banyak kita temukan karena memang Basidiomycota ini memiliki tubuh buah yang cukup besar. Misalnya anak-anak bisa melihat ada jamur merang, ya, Volvarella volvacea. Kemudian ada jamur amanita, kemudian ada jamur ya Lentinula irides, jamur shiitake. Nah, tentunya jamur memang ada yang sering dikonsumsi untuk makanan, ya, tapi juga harus hati-hati kalau jamur yang tidak dikenal, betul-betul kita harus hati-hati dalam mengkonsumsi jamur ini. Nah, sekarang kita masuk bagaimana reproduksi beberapa jamur. Kita mulai dari reproduksi Zygomicota. Anak-anak tadi ingat bahwa Zygomicota ini memiliki spora generatif yang disebut apa tadi anak-anak? Iya, zygospora. Di mana sih zygospora itu? Akan kita pelajari bersama. Nah, coba anak-anak bisa melihat di struktur ini pada jamur tempe misalnya, ya, dia memiliki hifa yang membentuk stolon. Ini adalah hifa plus, kemudian yang satu adalah hifamin. Nah, anak-anak pelajari tadi bahwa hifa ini bisa muncul tangkai sporangium yang dinamakan apa, anak-anak? Iya,
sporangiofor, dan di dalam ujungnya ada kotak spora yang dinamakan sporangium. Kumpulan sporangium ini dinamakan sporangia. Ketika pecah, sporangium akan berhamburan mengeluarkan spora. Nah, spora ini jika jatuh, kalau dia min, akan tumbuh jadi jamur min. Jika yang plus, maka tumbuh jadi jamur plus. Nah, sekarang kita pelajari anak-anak, hifa min dengan hifa plus akan bertemu. Dia akan membentuk gametangia. Nah, gametangia dari hifa min dan hifa plus ini akan membentuk, melakukan konjugasi. Di sini akan menghasilkan zygosporangium. Nah, ini adalah zygosporangiumnya, anak-anak. Zygosporangium pertemuan gametangia dari plus dan min. Karena pertemuan plus dan min, maka zygosporangium ini 2N. Nah, setelah 2N ini terjadilah proses pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu pembelahan yang membuat kromosomnya menjadi separuh dari induknya. Kalau 2N berarti akan kembali menjadi N kembali. Terjadinya zygosporangium yang mengalami meiosis ini akan menghasilkan sporangium, kotak spora. Dan ini sporangium ini menghasilkan spora yang N atau haploid. Jika tumbuh, dia akan tumbuh menjadi jamur plus jika memang sporanya adalah sporangium plus, dan menjadi min jika sporanya adalah min. Nah, ini anak-anak, jadi adalah siklus dari reproduksi dari jamur Rhizopus, ya. Jadi di sini ada pertama ada vegetatif, aseksual, jadi spora tumbuh jadi jamur lagi, tapi ada yang generatif, peleburan, menghasilkan zygosporangium. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Berikutnya adalah reproduksi dari Ascomycota. Nah, contohnya Aspergillus. Nah, ini agak unik bentuknya anak-anak. Coba diamati hifanya bagaimana. Bersekat apa tidak? Iya, hifanya termasuk bersekat. Dan hifa ini akan membentuk bagian-bagian, yaitu ada hifa membentuk conidiofor, tangkai conidia. Nah, conidiofor ini tangkai conidia ini akan menghasilkan conidiospora. Ini anak-anak tadi diciri pada Ascomycota memiliki spora vegetatif yang berupa conidia, ya, conidiospora ini. Berikutnya alat reproduksi seksualnya bagaimana? Nah, ini adalah tadi bahwa Ascomycota itu memiliki bentuk seperti mangkok, ya, seperti kantong. Kita lihat bentuk ini jika digambarkan terdiri dari hifa. Nah, hifanya anak-anak ternyata memang di bagian yang berbentuk mangkok ini dinamakan askokap. Jadi ini adalah askokapnya, seperti mangkok. Nah, di dalam askokap ini ada hifa yang mendukung di dalam askokap ini. Dan ini ada hifa yang haploid dan ada hifa yang diploid. Nanti kita akan perjelas lagi. Nah, di dalam askokap ini anak-anak, ini adalah kantong-kantong sporanya. Setiap kantongnya ini dinamakan askus. Jadi askus itu bagian kantong ini adalah askus. Di dalam askus ada askospora, yaitu spora seksualnya. Nah, kita lanjutkan. Alat reproduksi seksual pada Ascomycota tadi, kita memulai dari ada spora yang plus dan nanti ada spora yang min, ya. Nah, di sini dari askospora tadi anak-anak kita mulai dari askospora. Ada spora, katakan di sini ada spora yang jantan yang berwarna lebih gelap dan yang betina yang lebih pudar. Nah, kita ikuti pada jenis yang jantan tumbuh hifa jantan
Dan ada bagian hifa jantan ini yang bermodifikasi menjadi alat kelamin jantan yang dinamakan antheridium. Sedangkan dari hifa yang tumbuh hifa betina akan tumbuh alat kelamin betina yang dinamakan ascogonium. Antara ascogonium dengan antheridium akan terjadi penghubung. Nah, penghubungnya ini dinamakan trikogin. Nah, setelah terjadi penghubung, maka akan terjadi perpindahan inti. Berpindah inti haploid dari jantan yang gelap ke yang betina. Ya, pada ascogonium mengalir di sini masuk. Itulah sebabnya dari yang ascogonium ini nanti jadi hifa yang dikaryotik. Ya. Sedang yang jantan tetap adalah yang N. Nah, kita ikuti setelah terjadi peralihan ini, maka yang betina menjadi hifa yang dikaryotik. Nah, hifa yang dikaryotik ini, anak-anak kita akan ikuti berikutnya, bahwa hifa-hifa yang dikaryotik, yang abu-abu muda ini, di ujung-ujungnya akan membentuk askus. Dan di dalam askus, ya, ini akan memiliki sel. Di dalamnya ada inti yang 2N, karena tadi ada N dengan plus N ada, nanti adalah melebur, N dengan N melebur jadi inti yang diploid nukleus. Nah, askus muda ini yang diploid mengalami pembelian meiosis. Tadi saya jelaskan anak-anak, kalau pembelian meiosis itu dari satu sel akan menjadi karena meiosis dia akan menghasilkan 4 sel, namun jumlah kromosomnya separuh dari induknya. Kalau ini 2N, maka dia akan menjadi 4. Ya, 4 sel yang N. Kemudian dari askus muda yang 4N ini mengalami pembelian mitosis. Kalau pembelian mitosis ini pembelian yang hasilnya sama dengan induknya. Ya, dari 1 menjadi 2, karena di sini 4, maka membelah mitosis karena 1 jadi 2, karena ini 4, maka jadilah 8 askospora yang N. Kembali, askospora ini yang jantan mengikuti jalur yang jantan, hifa jantan, sedangkan yang betina mengikuti alur hifa betina. Demikian seterusnya. Itulah alat reproduksi seksual dan prosesnya pada askomikota yang multisel. Nah, bagaimana dengan reproduksi seksual pada Basidiomycota? Nah, ini adalah Anda bisa melihat bahwa pada jamur yang sering lihat, ini saya mulai dari yang tampak dulu, jamur yang berbentuk seperti payung ini, anak melihat ada tudungnya, topinya, di bawahnya anak biasanya melihat seperti insang ya, ada ini namanya bilah, jadi sekat-sekat. Nah, kemudian di bawahnya ini namanya tubuh buahnya atau basidiokap. Nah, dari bilah yang seperti insang yang di bawahnya tudung itu, kalau diamati ujung-ujungnya ini ada basidianya, ada bagian yang mengandung inti ya dikaryotik. Nah, inti yang dikaryotik itu ini ada yang biru dan merah, katakan kalau tidak terlihat berbeda, 2 inti karena mengalami fusi penyatuan, maka jadilah inti yang 1 tapi diploid. Nah, inti yang diploid ini membelah meiosis. Tadi anak-anak masih ingat kalau meiosis menghasilkan 1 menjadi berapa? 4. Oke. Jadi dia akan menghasilkan 4 di sini, 4 strigma. Ya, di dalam 4 ini anak-anak bisa melihat ini adalah basidiumnya. Ya, ini adalah di strigma ini akan menghasilkan basidiospora. Nah, ini adalah basidiumnya. Kemudian di strigma ini akan muncul 4 basidiospora. Nah, ini adalah basidiosporanya, ini adalah basidiosporanya. Kemudian kalau spora ini, basidiospora ini atau spora generatif ini akan tumbuh
maka dia akan jadi hifa bermiselia. Miselium membentuk jaringan. Ini juga. Sehingga hifamin akan menjadi hifamin, hifa plus menjadi hifa plus. Sehingga ketika terjadi penyatuan hifa antara plus dan min, jadilah miselium dikaryotik. Jadi di sini akan jadi miselium karena merupakan sebuah jalinan. Miselium yang dikaryotik ini akan menyusun basidiokap muda, tubuh buah yang masih muda tubuhnya. Kemudian menjadi bentuk jamur dewasa, basidiokapnya sudah tumbuh. Inilah yang membuat bentuknya bermacam-macam. Nah, kemudian terulang kembali seperti yang Bapak jelaskan tadi. Itulah reproduksi seksual pada Basidiomycota. Baik anak-anak, kita sekarang pada peranan jamur dalam kehidupan ya. Tentunya jamur ini banyak sekali manfaatnya, baik dalam makanan maupun dalam pengolahan barangkali pupuk ya. Kemudian dalam pengobatan ada menghasilkan antibiotik. Di sini ada bermacam-macam produk-produk yang dihasilkan melalui jasa jamur anak-anak. Nah, tentunya di akhir bab ini nanti anak-anak juga akan ada tugas tentang peranan jamur. Nah, kita lihat anak-anak bahwa jamur yang nanti akan kita pelajari dalam peranan itu kami fokus pada beberapa jamur saja. Tentunya anak bisa baca banyak peranan jamur yang lain. Pertama, Saccharomyces cerevisiae. Inilah yang akan nanti membentuk makanan yang dinamakan tape yang paling terkenal atau adonan roti juga. Kemudian Saccharomyces sake ini di Jepang, pati atau nasi menghasilkan sake. Ada Rhizopus oligosporus. Nah, ini yang paling dekat dengan kita dengan bahan kedelai menghasilkan tempe. Kemudian ada Aspergillus ventii dengan kedelai ya. Ya memang tidak semuanya kedelai hitam ya, nanti kita lebih bermotif ya kedelai hitam pada kecap ya. Ini penghasil kecap. Kemudian ada Neurospora Cytopila. Nah, ini jamur ini dulu masuk pada jamur Diotromycota. Tapi setelah diketahui alat perkembangbiakan generatifnya karena berupa Ascospora, nah maka dimasukkan Ascomycota. Nah, ini banyak bungkil kacang. Inilah jadi oncom ya, yang sering dijual seperti keripik oncom itu. Kemudian ada Penicillium recurvot, ada keju biru ya, dan ini Penicillium camembert, maka ada keju camembert dan ada keju recurvot, banyak susu jadi keju. Nah, anak-anak nanti dalam tugas akan membuat deskripsi tentang bagaimana cara membuat tape, bagaimana membuat sake, bagaimana membuat tempe, bagaimana membuat kecap, oncom, dan keju. Tentunya kami akan jelaskan tugas itu pada akhir kegiatan ini. Berikutnya anak-anak kita akan pelajari bahwa jamur ada juga yang bersimbiosis dengan tumbuhan tingkat tinggi atau dikatakan mikroorganisme yang fotosintetik. Anak-anak bisa melihat, mungkin pernah menemukan pemandangan seperti ini ya, di tumbuhan itu ada semacam bagian-bagian, ada yang semacam apa ya, bisa kesannya itu ada bagian kerak gitu ya yang menempel. Nah, ini adalah maka dikatakan lumut kerak. Jadi bentuk-bentuknya seperti kerak, kemudian yang di batang-batang bentuk dan warnanya itu agak berbeda. Namun biasanya pada lumut kerak ini merupakan simbiosis jamur. Dari jamurnya adalah Ascomycota ya, tidak termasuk Zygomycota, karena Zygomycota nanti kita akan pelajari pada Mycorrhizae. Basidiomycota dan Deuteromycota. Jadi ingat-ingat anak-anak, lumut kerak ini dari jamur ABD Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota yang bersiosis dengan mikroorganisme fotosintetik. Ya, ini adalah pada bagian jamur ini, yaitu maaf tadi saya ralat antara jamur dengan alga
ya. Alga dan alga yang paling banyak di sini nanti alga cyanobacteria, yaitu alga biru, dan juga yang memang dengan alga hijau. Nah ini anak-anak nanti bisa sering melihat di pohon-pohon ada yang seperti bentuk-bentuk panu, bentuk-bentuk kerak-kerak itu sebetulnya adalah dinamakan lichenes atau lichen atau lumut kerak, yaitu simbiosis mutualisme antara jamur dengan alga, ya. Tentunya kita akan lihat strukturnya anak-anak. Nah, bagaimana strukturnya ini, ya, yang ada di tumbuhan itu? Maka kalau dilihat dengan mikroskop ternyata ada bagian-bagian yang berbentuk benang. Kalau berbentuk benang, kalau ini jalinannya yang rangkap ini, yang rumit ini tentunya miseliumnya. Jadi benang-benang inilah yang dinamakan bagian jamurnya karena hifa ini juga. Ini adalah hifanya. Nah, inilah pada bagian yang memiliki klorofil. Nah, maka dinamakan alga. Jadi hidup bersama antara jamur dengan alga dan akan menghasilkan soredia. Soredia ini jika tumbuh akan jadi lichen baru. Namun alga ini juga menghasilkan spora. Bisa menghasilkan spora alga tumbuh jadi alga, sedangkan pada jamur sporanya tumbuh menjadi spora jamur, menjadi jamur. Namun ketika soredia tumbuh langsung menjadi lichen. Ya, ini lichen ini adalah simbiosis antara alga dengan jamur, yaitu tadi jamurnya adalah Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Baik anak-anak. Nah, ini contoh-contoh dari lichen yang barangkali bisa dicocokkan ketika anak-anak melihat bentuk-bentuk seperti ini. Dan ini yang agak unik adalah usnea, ini semacam janggut, maka dikatakan kadang lumut janggut. Ini hidup di daerah ketinggian atau di daerah dingin, daerah dataran tinggi. Nah, kemudian mycorrhiza, anak-anak. Ya, myco adalah jamur, rhiza adalah akar. Maka mycorrhiza merupakan simbiosis antara jamur dengan akar, dan jamur yang bersimbiosis ini sebagian besar dari Zygomycota. Nah, inilah anak-anak pada bagian akar-akar. Akar membutuhkan apa, anak? Iya, air dan mineral. Oleh sebab itu, dengan adanya jamur yang menempel pada akar, diuntungkan apa tidak? Iya, tumbuhan diuntungkan karena mendapatkan air dan mineral. Nah, bagaimana dengan jamurnya, anak-anak? Jamur itu punya klorofil enggak? Iya, tidak punya, sehingga tidak bisa memasak. Oleh sebab itu, jamur mendapatkan makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya yang ada pada mycorrhiza itu. Ya, ini berarti simbiosisnya apa, Nah? Iya, simbiosis mutualisme. Oke. Mycorrhiza, nah kita akan lihat tadi simbiosis antara jamur dengan akar ada dua, yaitu ektomycorrhiza dan endomycorrhiza. Apa bedanya, anak-anak? Coba lihat gambar berikut. Ini adalah akar tumbuhan, ya. Pada akar yang ditumbuh jamur itu ketika dilihat dengan mikroskop, ini penampang melintang akar, ya. Ini adalah bulu akarnya, dan pada lapisan melintang ini ada lapisan ectoepidermis, ini ada epidermis, dan bagian ini adalah tengahnya adalah korteknya. Coba anak-anak dilihat di sini, hifa akan bermodifikasi jadi hostorium, yaitu hifa yang menembus pada bagian akar. Ya, jika hostorium dari hifa ini menembus, coba apa bedanya ektomycorrhiza di sini dengan endomycorrhiza? Apa anak-anak bedanya dengan pengamatan itu? Iya, kalau ektomycorrhiza, hostorium hanya nembus pada lapisan epidermis, sedangkan pada endomycorrhiza, hostorium atau hifa menembus sampai pada bagian korteknya. Baik anak-anak, nah, semua pokok bahasan telah kita pelajari. Oleh sebab itu nanti anak-anak akan mendapatkan tugas karena penilaian pada pokok bahasan ini nilai kognitif jelas nanti akan ada ulangan harian, disiapkan dengan baik anak-anak. Saya kira pada
Literasi 2, anak-anak sudah mengukur dengan menjawab soal-soal uji kompetensinya, ya, pelajari dengan baik. Kemudian untuk yang psikomotor, ya, ini saya ambilkan dengan nilai tugas anak-anak. Nah, saya buat ada kelompok 1 sampai kelompok 5. Perhatikan absen masing-masing anak-anak. Kelompok 1 itu absen 1 sampai 7. Kemudian kelompok 2 8 sampai 15, kelompok 3 16 sampai 24, dan kelompok 4 absen 25 sampai 31, dan kelompok 5 absen 31 sampai 36. Sebab itu tugasnya anak-anak nanti bisa browsing hal-hal yang berkaitan dengan peranan jamur. Ada mungkin bisa lihat video, bisa lihat artikel. Namun saya harapkan anak-anak bisa melihat video sehingga lebih jelas. Setelah melihat videonya, anak-anak membuat deskripsi. Yang pertama, kelompok 1 tentang pembuatan tape. Ini bisa dikerjakan kerjasama dengan kelompok, namun nanti kerjaan itu laporannya tetap pribadi yang akan dimasukkan di GC. Ya, nanti kira-kira setelah selesai dan batasnya nanti pada saat ulangan harian jamur, anak-anak sudah mengumpulkan tugas ini untuk nilai keterampilan, ya. Kemudian untuk kelompok 2 untuk pembuatan tempe, ya, coba cari browsing tentang pembuatan tempe yang bagus tentunya anak-anak, ya, sehingga nanti anak-anak bisa mengcreate, mungkin bisa membuat tempe yang lebih bagus lagi. Kemudian pembuatan kecap, ya, kelompok 3 pembuatan oncom, kelompok 4 pembuatan keju adalah kelompok 5, ya. Nah, tentunya anak-anak nanti di GC supaya Bapak bisa melihat tentang apa yang ditulis oleh anak-anak, lampirkan link video yang anak-anak download itu, hanya linknya saja. Kalau memang artikel ditulis sumbernya. Saya kira demikian anak-anak untuk bab jamur ini. Semoga kita semuanya, anak-anak nanti bisa mengerjakan dengan baik dan nanti anak-anak akan menghasilkan nilai yang baik semuanya. Ya, tentu saya kira itu yang Bapak bisa sampaikan. Sekali lagi, semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, demikian anak-anak pertemuan kita. Sekali lagi, anak-anak setelah memperhatikan ini, semoga sangat membantu dalam belajar anak tentang jamur. Bapak harapkan tetap anak bisa bekerja sama kelompok, walaupun PJJ, ya, walaupun bisa komunikasi yang lain, sehingga nanti akan memudahkan belajar anak semuanya. Harapan Bapak, anak-anak dalam bab ini nanti dapat menghasilkan nilai yang baik dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga anak-anak memiliki sikap bagaimana jamur ini ternyata memiliki peranan yang sangat besar. Kita akan bersikap bahwa ini adalah semuanya ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepadanya. Sekian anak-anak, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga tetap sukses semuanya.